dirinya sendiri. Inilah jalan cinta para pejuang. Kita mencintai untuk orang lain apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Tiap malam Jumat ada yang baca Yasin atau baca Al-Kahfi. Kalau baca Yasin ada satu kisah yang perlu juga direnungkan. Kisah itu tentang seorang yang, ini saya suka jadikan bahan bercandaan kalau di Indonesia dengan teman-teman yang kemudian dalam berislam menjadi agak-agak berbebas-bebas, berliberal-liberal. Kemudian mereka mengatakan kepada anak-anak yang semangatnya kuat-kuat itu, alah cuma produk pesantren kilat aja bergaya dalam berdakwah. Kita yang produk pesantren beneran aja santai gitu. Di Quran ada produk pesantren kilat yang dahsyat, namanya Habib An-Najjar. Dan ceritanya begini, ada Rasul yang dikirim Allah kepada satu kaum, dia dikuatkan dengan Rasul yang lain lagi, dikuatkan dengan yang tiga Rasul ini berdakwah. Tetapi kaum itu tidak berubah, kaum itu merasa sial dengan kedatangan para Rasul itu. Kaum itu merasa kemudian, kalian ini cuma manusia seperti kami, apa gunanya kami percaya kepada kalian? Apa yang diutuskan kepada kalian itu, apa yang disampaikan dari mulut kalian itu, kami gak akan percaya, kami gak akan mau beriman. Tapi ada kejadian menarik. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datang dari ujung kota seorang lelaki yang bahkan Allah tidak menyebut namanya sama sekali. Allah tidak menyebut namanya untuk menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang tidak dikenal, berasal dari kasta rendahan, berpekerjaan biasa-biasa saja, dia carpenter, tukang kayu, maka disebut An-Najjar. An-Najjar itu artinya tukang kayu. Wajah min aqsal Madinah, datang dia dari ujung kota bergegas-gegas, yas'a qala, dan dia mengatakan ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah para utusan Allah. Jadi ternyata yang namanya dakwah bukan cuma yang mengajar ini cuma kecil, bukan yang menyampaikan ilmu ini cuma kecil. Hakikat dakwah paling utama ditunjukkan orang ini, yaitu ketika dia mengatakan yuk ikut yuk. Jadi meng-WhatsApp, meng-BBM, mengundang, mengajak, yuk ke masjid, yuk ngaji, yuk ke ustadz itu, yuk belajar Quran, yuk. Yang lain ini adalah amal utama dakwah yang disebutkan ayat ini, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah para utusan Allah itu. Kenapa dia melakukan itu? Dikatakan tentang dia mencintai untuk kaumnya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nanti kita akan lihat buktinya di akhir kalimatnya yang sangat indah. Lelaki ini Habib An-Najjar kemudian mendatangi kaumnya, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti itu orang-orang yang kemudian tidak mengharapkan dari kalian balasan untuk pribadinya. Mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan ini anak yang baru belajar Islam dari para Rasul itu dengan belajar yang terbatas, baru sedikit sekali yang dia mengerti, dia fahami, dengan ilmunya dia menyampaikan. Dan bahasanya, karena dia bahasa seorang awam, itu bahasa yang ternyata lebih menghujam daripada bahasanya para Rasul. Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan orang ini menyampaikan kepada kaumnya kalimatnya jelek banget. Kalimat orang itu, Habib An-Najjar ini, Habib bin Suri An-Najjar, di Jalan Cinta Para Pejuang dia mengatakan, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Maka apakah aku tidak menyembah kepada Rabb yang telah menciptakan aku, padahal kepadanya kita semua akan dikembalikan. Jadi logikanya sederhana, para Rasul itu berdakwah nggak mempan terus, ditolak terus ketika mengatakan wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian Tuhan yang satu, sembah dia, jangan persekutukan dengan sesuatu pun. Kata Habib An-Najjar, kalimatnya disederhanakan dalam sebuah logika yang sangat menarik. Kata Habib An-Najjar, kenapa aku tidak menyembah kepada Rabbku yang dia yang menciptakan aku, memberi rezeki kepadaku, mengatur urusanku, memiliki aku, dan kelak akan meminta pertanggungjawabanku, dan kalian semua juga besok dikembalikan kepada dia. Kenapa bukan ini yang kita sembah? Itu kalimat dari anak pesantren kilat,
Dan kalimat anak pesantren kilat itu jelek kena banget. Yang selanjutnya dia mengatakan, a'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahman bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunkidun. Apakah aku akan jadikan selain Allah sebagai sesembahan-sesembahan untukku? Padahal jika dia membuat kalimat paradoks, yuridnir rahman, ar-rahman, zat yang maha pengasih, dia menyebut Allah sebagai zat yang maha pengasih. Kalau aku dikehendaki oleh zat yang maha pengasih dengan dengan bahaya, dengan kerugian, dengan kemadaratan, bayangkan, zatnya maha pengasih, tetapi dia katakan kalau zat maha pengasih itu menghendaki untukku keburukan, kalau menghendaki untukku keburukan, zat yang maha pengasih, padahal andainya menghendaki untukku keburukan, maka yang kita sembah ini tidak bisa memberi manfaat sedikit pun, kata-kata mereka di depan Allah, dan mereka juga tidak bisa menyelamatkan kita. Ini kemarin ketika umrah ada seminar adik-adik mahasiswa Universitas Islam Madinah, saya katakan ternyata untuk menulis, ternyata untuk menyampaikan dakwah, menyederhanakannya menjadi sesuatu yang sederhana itu amat sangat penting. Dan saya sampaikan kepada mereka, contoh kesederhanaan itu adalah kalimat dari Habib An-Najjar. Kalimat dari Habib An-Najjar yang mengatakan, ya Allah yang nyiptain kita, masa nggak kita sembah? Masa kita mau nyembah yang lain yang kalau Allah yang maha pengasih itu, padahal dia maha pengasih loh. Kalaupun yang maha pengasih sampai menghendaki keburukan, kerugian untuk kita, maka mereka nggak bisa nolongin kita. Gara-gara kalimat ini, karena kalimat ini menggoyahkan iman khalayak ramai, maka dia kemudian, para pemukanya marah, kemudian orang ini digebukin rame-rame, kemudian diinjak-injak, dalam tafsir dikatakan sampai perutnya pecah dan ususnya keluar. Gara-gara kalimatnya yang sederhana dan jelek itu, dia harus menyongsong kematian. Dia sakratul maut ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang menyiksanya, tetapi dia tersenyum. Datang para rasul, produk pesantren yang bukan kilat, pesantren asli, para rasul itu yang kemudian merasa cemburu kepada Habib An-Najjar ini. Kok dia bisa berdakwah dengan begitu luar biasanya, dengan keberanian luar biasanya, padahal ilmunya lebih sedikit, padahal dia orang jelata yang tidak diperhitungkan, tetapi semangat dakwahnya luar biasa. Maka dia mengatakan kepada para utusan Allah yang terharu di dekatnya itu, qala inni amantu bi rabbikum fasma'un, aku beriman kepada Tuhan kalian wahai para utusan Allah, saksikan oleh kalian, jadilah kalian saksi bagiku, dengarkan aku, inilah pengakuan imanku, nanti kalian jadi saksi untukku di hadapan Allah. Mereka mengangguk sambil menangis meratapi Habib An-Najjar, pahlawan mereka dalam dakwah, yang ternyata orang biasa, bukan rasul, bukan orang alim, bukan orang faqih, bukan kiai, bukan ustaz, tetapi ditakjubi oleh para rasul itu. Lalu ruh Habib An-Najjar diambil oleh Allah, naik ke sisinya, lalu dia dimasukkan ke surga. Orang itu kalau sudah masuk surga, maka dia lupa segala yang di dunia. Nikmat surga itu membuat penderitaan di dunia itu terlupakan. Hatta orang yang menderita seumur hidupnya tanpa sedetik pun bahagia, kalau sudah masuk surga dia ditanya, kamu menderita enggak? Kata orang itu, iya menderita tuh kayak apa rasanya agak lupa, tapi kayaknya pernah sehari atau setengah hari gitu. Saking nikmatnya surga. Tetapi Habib An-Najjar diceritakan di dalam surah Yasin itu, dia sudah sampai ke surga, tetapi ketika dia sampai ke surga, apa yang dia katakan? Ya laitani, apa dia katakan? Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Jadi kata dia, aduhai, seandainya kaumku tahu kenapa aku ini bisa diampuni Allah dan dijadikan makhluk yang mulia. Jadi pertanyaan dia, aduh ya Allah, seandainya kaumku tahu sebab apa aku ini yang hina, yang rendah, yang gak punya ilmu, yang cuma orang biasa-biasa saja, diampuni olehmu dan dijadikan makhlukmu yang mulia. Kenapa? Karena ngajak pengajian, karena ngajak melakukan kebaikan, karena kemudian menyampaikan kebenaran Islam dengan bahasa sederhana, dia kemudian diampuni dan dijadikan makhluk Allah yang mulia. Tapi
Catatan para ulama adalah ketika semua orang yang sudah masuk surga lupa pada dunianya, menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala, Habib An-Najjar ini masih ingat sama orang-orang yang ditinggalkannya, yang sudah membunuhnya, yang menyiksanya sampai ususnya terburai keluar, yang sampai perutnya pecah, yang sampai dia kesakitan begitu rupa. Dia masih ingat untuk apa? Memberikan cinta kepada mereka. Katanya, aduhai seandainya kaumku tahu, ya Allah, aku ingin sekali kaumku itu tahu tentang kenapa kok aku bisa diampuni dan bisa sampai ke surga begini, dimuliakan di sisimu. Bayangkan, sudah matinya karena dibunuh kaumnya, tetapi dia mengatakan, ya Allah, aku ingin kaumku tahu supaya mereka ngerti kenapa aku bisa diampuni begini, dimuliakan begini, ya Allah. Hati semacam itu yang dimaksud Rasulullah. La yuhibbu ahadukum, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia cintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia khawatirkan untuk saudaranya apa yang dia khawatirkan untuk dirinya sendiri. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia harapkan untuk saudaranya apa yang dia harapkan untuk dirinya sendiri. Habib An-Najjar begitu mulia, maka Allah merendahkan dirinya yang maha mulia untuk apa? Mewakili Habib An-Najjar. Karena Habib An-Najjar sudah di surga, dia tidak bisa lagi bicara kepada penduduk dunia, maka Allah yang mewakili bicara dengan mengabadikan kata-katanya itu di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya yang maha mulia yang berlaku sampai akhir zaman. Kalau ada orang sampai Allah merasa perlu untuk mewakili menyampaikan kata-katanya, betapa mulianya orang itu. Dan itulah Habib An-Najjar, sebab di dalam hatinya terdapat cinta yang tak habis-habis untuk orang-orang di sekitarnya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk tetangga-tetangganya, untuk masyarakatnya, untuk seluruh manusia yang bergaul dengannya, bahkan manusia-manusia yang berbuat jahat dan membunuhnya. Dia mengatakan, aduhai seandainya mereka tahu bagaimana aku bisa diampuni dan bisa dijadikan makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah dikaruniai hati seperti hatinya Habib An-Najjar. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kelak kita dihimpunkan bersamanya di dalam syurga. Kita memohon kepada Allah supaya kita kelak berada di dalam pujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebab kita punya hati yang mencintai untuk orang lain apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, yang mengharapkan untuk orang lain apa yang kita harapkan untuk diri kita sendiri, yang mengkhawatirkan untuk orang lain apa yang kita khawatirkan untuk diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. 10 menit yang lalu saya diperingatkan bahwa waktunya tinggal 10 menit lagi. Jadi alhamdulillah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.